Begitu pula kami sudah melihat kehadiran dari Bawaslu, tadi ada Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Namun yang belum kami lihat adalah perwakilan atau kehadiran dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang hingga saat ini masih belum terlihat di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Jika sesuai jadwal, nanti akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat atau lebih tepatnya sekitar 11 menit dari sekarang. Dan perwakilan dari masing-masing tim hanya diperbolehkan 14 orang. Selain dari 14 orang tersebut tidak diizinkan masuk, namun bisa memantau dari baik itu dari luar gedung MK maupun secara online dari platform media sosial milik Mahkamah Konstitusi termasuk dari YouTube. Tim kuasa hukum sudah memberikan pernyataan dan juga pasangan nomor urut 01 dan 03 juga sudah memberikan pernyataan. Ada harapan yang dikatakan tadi bahwa para hakim diharapkan dapat diberikan keberanian dan juga kekuatan untuk mendengarkan suara rakyat dan bukan suara dari pemilik kekuasaan. Sambil memantau kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Mas Dimas dan juga Mas Atang yang masih bergabung di Breaking News Metro TV. Jadi nanti ini kan yang juga dipantau oleh masyarakat ada silaturahmi ini antar elit politik begitu ya. Tapi kan masih terhambat dengan jalannya sidang ini. Artinya masih menunggu putusannya nanti seperti apa. Baru nanti misalnya A sowan ke B, B sowan ke C misalnya. Yang ditunggu-tunggu adalah misalnya Pak Jokowi sowan ke Megawati atau sebaliknya. Dan nanti katanya akan dimediasi oleh Pak Prabowo. Nah, apakah itu nanti akan ditentukan oleh hasil putusan ini, Mas Dimas? Iya, karena itu kan bagian dari komunikasi politik yang memang harus dilakukan oleh para elit ya. Para pemimpin-pemimpin politik ini memang harus menunjukkan sebuah sikap kenegarawanan dalam membangun sebuah atau menata konstelasi tatanan bernegara, berbangsa dan bernegara. Dan itu dibutuhkan oleh dalam hal ini pemenang pemilu ya, untuk memulai sebuah pemerintahan yang lebih fresh dan lebih confidence di mata rakyat dan di mata pasar dan seterusnya. Artinya pemenang pemilu dalam hal ini Pilpres seperti Prabowo Subianto dan juga Gibran mungkin ya, jika nanti dia keputusan MK itu kemudian memperkuat hasil yang diumumkan oleh KPU secara resmi, maka mereka berkewajiban untuk membangun sebuah komunikasi politik yang lebih baik. Dan tentunya komunikasi politik ini juga tadi saya sampaikan itu berbasis sebuah konsensus bersama. Jadi yang dimenangkan adalah sebuah upaya untuk membangun sebuah stabilitas dan certainty, kepastian politik. Karena memang dibutuhkan oleh tidak hanya tadi saya sampaikan, bukan hanya oleh political society atau civil society, tapi juga economic society ini juga membutuhkan situasi yang memang kondusif untuk membangun sebuah pemerintahan yang baru ya pasca Joko Widodo. Termasuk kepercayaan kepada para menteri akan kembali juga tidak sih Mas? Karena kan publik menyorot soal kemarin yang juga disebut-sebut yang membantu pemenangan salah satu pasangan begitu. Artinya juga ada trust issue terhadap para menteri. Apakah itu juga akan dipengaruhi oleh putusan ini? Menurut saya, iya, makanya kita akan lihat kalaupun hasil keputusan hakim Mahkamah Konstitusi seperti apa, dan pasti akan ada dinamika di sana. Katakan akan ada dissenting opinion di sana, atau dan itu akan menjadi sebuah momentum bersejarah tentunya. Catatan tadi yang disampaikan adalah literasi demokrasi dan penegakan hukum yang kredibel di sana. Dan itu akan betul-betul menentukan bagaimana implikasi politiknya ke depan pasca keputusan MK tersebut. Nah, yang kemudian pertanyaan jika komunikasi politik ini akan tetap terbangun, itu iya. Tapi yang kedua bagaimana punish and reward secara sosial, secara politik terhadap para orang-orang yang kemudian dianggap terlibat dalam proses itu. Saya pikir itu belum bisa kita ukur secara konkret ya, tapi bahwa persepsi publik terhadap pemerintah hari ini kan juga seperti lembaga survei yang sampaikan akhir-akhir ini itu sebenarnya cukup kondusif ya. Artinya memang penolakan terhadap isu bansos, misalnya penolakan terhadap bagaimana welfare policy dari pemerintah itu sesungguhnya tidak mendapat penolakan yang besar di masyarakat. Nah, ini juga tentunya menjadi sebuah pertimbangan khusus dalam proses pengambilan keputusan untuk penentuan kabinet mendatang, menteri-menteri mendatang. Dan juga tentunya lagi-lagi saya sampaikan tadi ada pendekatan yang disebut namanya tadi adalah keseimbangan politik atau konsolidasi politik. Nah, di situ juga akan mempertimbangkan berbagai kekuatan-kekuatan yang ada. Menteri-menteri yang mungkin berlatar belakang partai politik misalnya. Atau menteri-menteri yang berlatar belakang kekuatan ekonomi politik tertentu. Yang pasti akan memberikan influence yang besar terhadap sukses apa tidaknya atau efektif apa tidaknya sebuah pemerintahan yang baru ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.